Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan mahasiswa Reza Yudhistira Supriyatna, saya sendiri dan juga rekan saya Mbak Hanifah Vanidia Utari. Kita mengangkat judul analisis tingkat kesiapan teknologi pada life survival time dan Cat Enforce Report untuk sistem pengendalian penyaluran gas. Untuk atlet presentasi ini ada 3, yaitu ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua adalah kajian pustaka dan landasan teori. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan. Untuk latar belakang permasalahannya, yaitu adalah kita mengambil case di PT Perusahaan Gas Negara atau yang biasa dikenal dengan PT PGN. Ini merupakan salah satu perusahaan yang bekerja di bidang gas bumi. Sortiga adalah bagian dari PT PGN yang memiliki cakupan wilayah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Pada tahun 2020 hingga 2022, PT PGN khususnya Sortiga mengalami defisit pasokan dari pemasok yang cukup tinggi, bisa mencapai minus 20 hingga minus 30 MMBTU per harinya. Sehingga sering terjadi drop pressure jaringan distribusi gas bumi. Ketika terjadi drop pressure ini, maka pelanggan-pelanggan industri atau pelanggan-pelanggan komersial industri itu tidak akan bisa menyerap gasnya atau tidak ada pasokan yang bisa diutilisasikan. Tantangan yang dihadapi perusahaan ini dari tahun 2020 sampai 2022 yaitu adalah kecepatan informasi, penurunan pressure jaringan secara real time. Kemudian forecasting kesesuaian pemasok dengan daily nomination-nya. Inovasi pembuatan teknologi live survival time dan live rate enforce, teknologi dengan ketepatan dan kecepatan data secara real time yang digunakan untuk mempercepat informasi serta penanggulangan yang perlu dilakukan bila terjadi drop pressure, serta melihat ketercapaian nominasi harian dari seluruh pemasok yang ada. Yaitu dapat kita lihat dari diagram alir di atas, pembuatan teknologi baru ini, yaitu adalah Life Survival Time dan Life Rate Enforce ini, kita paralel dengan kajian komprehensif pada keseluruhan elemen bisnis dan stakeholder. Yang kemudian dari teknologi Life Survival Time dan Life Rate Enforce ini, kita lakukan pengukuran, yaitu kesiapan teknologinya, pengukuran TRL, sorry. Life Survival Time dan Life Rate Enforce dapat diterima dan memberikan informasi dengan cepat dan tepat. Kemudian dengan adanya live survival time dan live rate enforce ini, di mana informasi ini dengan cepat dan tepat, maka dapat meningkatkan penjualan, keuntungan, dan kepercayaan pelanggan pada perusahaan. Rumusan masalah yang dihadapi pada inovasi ini yaitu adalah bagaimana cara mengatasi keterlambatan informasi yang diterima oleh stakeholder dan juga pelanggan pada PT Perusahaan Gas Negara, khususnya di area Sortiga. Kemudian, apakah teknologi real-time life survival time dan life rate enforce untuk sistem pengendalian penyaluran gas siap digunakan di lapangan? Tujuan penelitian ini ada 5. Yang pertama adalah mempercepat penyampaian informasi kepada stakeholder dan pelanggan terkait perubahan trending pressure distribusi gas bumi. Yang kedua, mempercepat koordinasi kepada para stakeholder serta pemasok terkait kesesuaian pasokan harian dengan nominasi yang diberikan oleh rekan-rekan RPO. Kemudian, yang ketiga adalah menerapkan root cause analysis atau RCA untuk mengatasi permasalahan keterlambatan informasi yang diterima oleh stakeholder dan pelanggan. Yang keempat, mengidentifikasi penerapan Business Model Canvas atau BMC dalam inovasi real-time dashboard life survival time dan life rate enforce untuk sistem pengendalian penyaluran gas. Yang terakhir adalah mengetahui hasil pengukuran teknologi readiness level atau TRL untuk real-time dashboard life survival time dan life rate enforce untuk sistem pengendalian penyaluran gas. Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian mencakup model bisnis PT Perusahaan Gas Negara, khususnya di area Sortiga yang meliputi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dikarenakan proses penerapan teknologi baru tersebut dilakukan di area Sortiga yang dijalankan di Gas Kontrol Sortiga. Berikut adalah contoh dari hasil dari pengaplikasian Life Survival Time dan Life Rate Enforce. Yang di sebelah kiri di mana ada nominasi dan nomination calculation. Ini adalah Life Rate Enforce, di mana
Untuk aktual volume dan versus nominasi itu akan berjalan seiring waktunya pengambilan data. Dan kemudian yang di sebelah kanan itu ada dua, yaitu survival time area, di mana itu menunjukkan seberapa cepat atau seberapa lama pressure ini akan mencapai dari target yang telah dituju. Contoh yang di area Surabaya itu kita targetnya di waktu 21 di pressure 21 bar, di mana akan tercapai dengan kondisi saat ini akan tercapai pada 5 jam ke depan itu akan mencapai di 21 bar. Sedangkan yang di bawah survival time itu adalah report kita kepada para stakeholder yang dibutuhkan. Yang kedua adalah kajian pustaka dan landasan teori. Yang pertama adalah natural gas. Gas alam adalah sumber energi bahan bakar fosil. Gas alam mengandung banyak senyawa yang berbeda. Komponen terbesar gas alam adalah metan atau CH4, senyawa dengan 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Gas alam adalah bahan bakar yang paling tidak menimbulkan polusi dari semua bahan bakar fosil dan mungkin akan bertahan lebih lama dari konsumsi minyak mentah dunia. Produksi gas to liquid dijelaskan serta perdebatan tentang keberlanjutan dan bagaimana gas alam dan LNG dapat dipengaruhi dalam transmisi energi dan digantikan oleh elektrifikasi pedesaan. Berikut adalah skema dari produksi gas, natural gas, di mana dari oil and gas well itu terkadang ada yang terpisah dan ada yang menjadi satu. Kemudian kita pisahkan untuk dari sisi oil dan sisi waternya. Kemudian kita beberapa ada yang di vented, ada yang di venting atau yang di flare. Kemudian dari sisi itu, maka gas processing plant ini kita kira-kira meremove dari senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan, seperti non-hidrokarbon, kemudian itu pada hal-hal yang tidak kita perlukan biasanya dikembalikan lagi ke sumur atau kita venting atau flare. Dari gas processing plant, itu biasanya kita membutuhkan compressor station, di mana kita membutuhkan tekanan tertentu untuk menyalurkan gas bumi dari sisi hulu ke hilir. Kemudian dari compressor station, ini biasanya ada mainline sales, kemudian ada compressor station juga, kemudian ada odoran. Odoran ini adalah suatu zat atau suatu kandungan yang digunakan untuk membuat gas itu berbau. Dikarenakan gas ini sifatnya tidak berbau dan tidak berwarna, maka bila terjadi gangguan atau bila terjadi fail system, itu kita perlu odoran, di mana lebih memudahkan kita untuk menentukan titik kebocoran atau titik yang fail. Kemudian di natural gas company ini biasanya kita juga ada LNG storage atau natural gas sendiri yang bisa langsung disalurkan ke konsumer yang berupa industri, kelistrikan, pupuk, kemudian rumah tangga dan komersial. Kemudian jaringan distribusi gas alam tidak mungkin diperluas lebih jauh dari jangkauannya saat ini, sehingga masa depan gas setelah menggantikan batu bara di pembangkit listrik untuk masa depan yang lebih cerah. Kemudian kita masuk ke analisis life survival time. Analisis survival time melibatkan pemodelan data dari waktu ke waktu. Kejadian biasanya mengacu pada kematian dalam sistem biologis dan kegagalan dalam sistem mekanis. Tetapi bisa juga berupa perceraian, kambuhnya penyakit, klaim asuransi, dan sebagainya. Topik ini juga disebut analisis keandalan dalam bidang teknik. Salah satu kontributor pertama dalam topik analisis ketahanan hidup atau survival time statistik adalah insinyur, ilmuwan, dan matematikawan Swedia, yaitu adalah Walodi Weibull pada tahun 1887 hingga 1979. Penjelasan umum tentang analisis ketahanan hidup Weibull dapat ditemukan di Abernethy 2006. Buku ini dapat dianggap sebagai panduan praktis untuk analisis data umur kehandalan karena mengumpulkan metode untuk memprediksi waktu kegagalan serta interval penggantian suku cadang yang diperlukan. Jadi analisis survival time ini lebih ke penentuan di mana batas yang kita butuhkan atau seberapa lama suatu jaringan, kalau di kita ini yang di pipa gas bumi, seberapa lama pressure jaringan ini akan mencapai pada titik tertentu. Dan itu yang kita buat analisanya. Next, Mbak. Kemudian analisis trade in force. Analisis trade in force ini melibatkan pemodelan data dari waktu ke waktu.
kejadian biasanya mengacu pada ketercapaian sesuatu terhadap batas yang telah diberikan, sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dengan para stakeholder serta mampu membuat forecast ketercapaian dari stakeholder dalam waktu yang telah ditentukan. Analisis ini digunakan untuk menjaga harga pokok penjualan sehingga kerugian dapat ditekan dengan cara memprediksi waktu ketercapaian serta interval yang perlu diperhatikan agar seluruh sistem berjalan. Jadi untuk di Red Enforce dan Survival Time ini perbedaannya adalah kalau Survival Time ini hanya memonitor saja ketika pressure ini dalam tekanan semisal kita menggunakan tekanan 23 bar hingga mencapai 21 bar itu berapa lama. Seperti itu. Sedangkan untuk Red Enforce itu hampir mirip seperti itu, di mana ketika nominasi salah satu pemasok adalah 55 BBTU dan penyaluran saat ini volume akumulasinya adalah 22 BBTU, maka kita perlu menaikkan sekitar 30 BBTU per jamnya. Itu bila mulai dari jam 00. Tapi tergantung juga pada kondisi saat itu juga, di jam berapa itu nanti akan ada rumus matematika yang digunakan. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Ibu Hanifah Fanidia Utari. Ya, terima kasih Pak Reza Dikira. Selanjutnya yaitu kajian pustaka terkait bisnis model kanvas. BMC ini adalah sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai bisnis model generation yang menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya perusahaan mampu memberikan respon yang cepat terhadap keinginan pelanggan dengan memberikan nilai-nilai terbaik yang ada dalam perusahaan. Ini berdasarkan dari Osterwalder dan Pigner pada tahun 2010. Bisnis model kanvas ini menjelaskan secara sederhana melalui visualisasi yang ditampilkan tentang bagaimana perusahaan menghasilkan uang atau keuntungan melalui 9 blok bangunan yang disusun menjadi satu kesatuan. Adapun 9 blok bangunan dalam bisnis model kanvas pada gambar sebagai berikut. Yang pertama ada key partner, kemudian yang kedua ada key activities, ketiga ada key resources, keempat value promotion, kelima customer relationship, kemudian ada 6 channel, kemudian yang ketujuh customer segment, kedelapan cost structure, dan yang kesembilan adalah revenue stream. Selanjutnya kajian pustaka tentang metode TKT atau tingkat kesiapan teknologi atau dalam bahasa Inggris bisa kita kenal dengan teknologi readiness level. Pada case ini kita akan mengukur lebih lanjut terkait bagaimana tingkat kesiapan penerimaan teknologi untuk teknologi life survival time dan life threatening force. Jadi TKT ini itu suatu sistem yang mengukur secara sistematis untuk memahami kematangan teknologi sehingga suatu hasil pengembangan teknologi siap diterapkan. Nah, TKT yang digunakan di Indonesia itu pada dasarnya mengacu pada TRL yang disusun oleh NAFA. Nah, seperti terlihat gambar di samping, sistem ini digunakan oleh Kementerian Ristek dan Dikti dalam menentukan TKT setiap penelitian dan pengembangan teknologi di Indonesia. Berdasarkan dari karya Krisnawati dan Bindar pada tahun 2021. Jadi di sini bisa dilihat di gambar untuk metode TKT sendiri itu ada 9 level ya. Jadi ada dari 9 level itu terbagi dalam beberapa segmen. Jadi untuk riset teknologi dasar itu biasanya ada di sekitar TKT 1 dan TKT 2. Kemudian untuk riset untuk pembuktian kelayakan itu di sekitaran TKT 3 sampai TKT 4. Nah, untuk TKT 5 dan 6 ini itu mulai mengklasifikasi terkait pengembangan teknologi. Kemudian untuk TKT 6 ke 7 itu adalah demonstrasi dari teknologi itu. Dan di TKT 8 ada pengembangan sistem atau subsistem. Kemudian TKT 8 sampai 9 itu yang tahap terakhir ya, TKT 9 itu udah sampai di tahap pengujian sistem, peluncuran, dan pengoperasian. Jadi
sistem ini itu benar-benar teruji melalui sebuah keberhasilan pengoperasian ya untuk TKT 9. Nah, TKT 1 itu sendiri lebih spesifik adalah prinsip dasar dari teknologi yang diteliti dan dilaporkan. TKT 2 itu formulasi konsep dan atau aplikasi teknologi. Kemudian di TKT 3 pembuktian konsep, fungsi, dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Nah, di TKT 4 ada validasi kode, komponen, dan atau backward validation dalam lingkungan laboratorium. TKT 5 ada validasi kode dalam hal ini yaitu komponen dan atau backward validation dalam suatu lingkungan yang relevan. TKT 6 demonstrasi model atau prototype system atau subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. TKT 7 demonstrasi prototype system dalam lingkungan aplikasi sebenarnya. TKT 8 sistem telah lengkap dan memenuhi syarat melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan aplikasi sebenarnya. Dan TKT 9 tadi yaitu sistem benar-benar sudah teruji dan terbukti melalui keberhasilan pengoperasian. Nah, bagaimana sih cara kita mengukur tingkat kesiapan teknologi? Jadi ada penelitian di Amerika Serikat pada tahun 2005 oleh William Nolte dan tim yang mengembangkan alat bernama TRL calculator atau biasa kita sebut juga TKT kalkulator. Ini adalah piranti lunak untuk mengukur tingkat kesiapan teknologi berdasarkan konsep TRL atau TKT dari NASA. Jadi alat ini tuh menggunakan spreadsheet Microsoft Excel dan mengumpulkan pertanyaan baku terkait program untuk menampilkan TKT secara grafis. TRL kalkulator atau TKT kalkulator ini membantu dalam proses pengukuran dan penilaian TKT, baik untuk memberikan gambaran status program pada saat tertentu maupun untuk mengevaluasi perkembangan historis program teknologi. Ini adalah teori dari Nolte pada tahun 2000. Nah, bisa dilihat di gambar di samping ini adalah salah satu tahap dari TRL calculator, yaitu level of knowledge. Jadi di sini apabila tertentang dari suatu tahap tertentu, nantinya akan dibobot, kemudian bisa dikategorikan dia akan masuk ke TRL atau TKT di level berapa. Nah, di sini juga ada gambar dari diagram A secara general untuk cara perhitungan TKT atau cara kerja TKT kalkulator. Jadi untuk setiap kategori TRL nanti itu ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab ya, yang sudah dilakukan brainstorming. Dalam case ini setiap level TKT itu pertanyaannya seperti apa untuk menentukan apakah dia TKT 1 atau TKT 2. Nah, kemudian nanti ada 3 jenis warna di sini yaitu merah, kuning, dan hijau. Masing-masing itu ada pengkategoriannya, apakah dia masuk dalam kategori TKT yang mana. Nah, itu langkah tersebut diulang sampai menghasilkan pengkategorian TKT atau TRL yang diperkirakan dan diperhitungkan dalam software tersebut. Selanjutnya, metodologi penelitian. Nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai metode penelitian, kemudian pengambilan data, analisis data, dan diagram alur penelitian. Nah, ini adalah gambaran singkat ya terkait metodologi penelitian. Jadi untuk metode penentuan lokasi penelitian di sini ada purposive method, kemudian lokasinya ada di PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Dalam hal ini area SOR 3 ya. Kemudian metode penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dan studi kasus. Metode pengambilan contohnya adalah purposive sampling dan network supervisor and network operator. Kemudian metode pengumpulan data di sini nanti kita akan melakukan brainstorming dan melakukan survei TKT. Kemudian metode analisis data. Pertama kita akan melakukan pengumpulan data dari brainstorming terlebih dahulu. Kemudian dari situ nanti dilakukan reduksi data, kemudian dilakukan penyajian data terkait TKT.
survei TKT, kemudian nanti berdasarkan itu akan dilakukan penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah diagram alir penelitian. Nah, di sini bisa dilihat ya gambarnya. Yang pertama itu kita akan melakukan identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang di sisi sebelah kiri. Jadi, pertama kita akan melakukan evaluasi teknologi dari life survival time dan life threat in force, kemudian melakukan identifikasi model bisnis existing. Selanjutnya kita akan membuat BMC dari model bisnis yang sudah ada atau yang eksis. Dari situ kita akan melakukan studi literatur dan wawancara, dalam hal ini brainstorming dengan stakeholder terkait teknologi yang sedang dikerjakan, yaitu life survival time dan life threat in force. Nah, dari situ kita bisa dapatkan keselarasan BMC dan teknologi yang sedang dikerjakan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan di sisi yang sebelah kanan dari identifikasi masalah dan tujuan penelitian tadi. Selanjutnya kita melakukan pengukuran TRL atau dalam hal ini TKT ya, tingkat kesiapan teknologi dari produk life survival time dan life threat in force. Nah, kemudian selanjutnya kita memilih produk dari teknologi yang selaras dengan sistem operasi yang digunakan. Ini juga merupakan langkah lanjutan dari sebelumnya ya, dari sisi sebelah kiri, dari keselarasan BMC yang didapatkan dari teknologi yang sedang dikerjakan. Nah, dari langkah ini kita lanjut ke life survival time dan life threat in force teknologi tersebut. Kemudian kita wawancara dengan stakeholder yang dipilih untuk mengukur TRL dan mengetahui pertanyaan yang kita bisa tentukan dari setiap tahap TKT. Kemudian kita menghitung nilai TRL atau TKT dan mendapatkan hasil penilaian teknologi ready. Ya, berikut adalah daftar pustaka dari dari case kami. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.